Salam jumpa Bapak Ibu trader sekalian. Hari ini kita ada di tanggal 6 April 2020. Apa kabar hari ini? Kayaknya udah mulai cerah ceria ya. Indeks hari ini naik 4%, lebih tepatnya lagi 4,07% ya. Ditutup di angka 4812. Kalau teman-teman lihat di chart, seperti yang kita baru saja bahas kemarin di video tutorial ya mengenai indikator CCI dan divergen, teman-teman bisa mempraktekkannya di IHSG saat ini. Teman-teman akan melihat bagaimana IHSG membentuk divergen antara CCI dengan harga. Di CCI teman-teman bisa lihat terjadi higher low, sedangkan pada chart harga teman-teman akan melihat terdapat yang kita sebut sebagai lower low. Ini teman-teman bisa lihat ya di sini ya. Ini titik dasarnya, di sini titik dasar. Kita lihat ada di sini. Ini disejajarkan dengan di bawah. Di sini juga disejajarkan dengan yang di bawah sehingga dapat di sini. Maka teman-teman akan mengatakan ini adalah higher low, sedangkan yang di atas adalah lower low. Maka kita mengatakan ada divergen antara harga dan CCI. Maka begitu harga itu mulai naik dan CCI tembus di atas angka minus 100, itu adalah sinyal buy dan teman-teman melihat hasilnya. IHSG-nya naik sesuai dengan divergen pada CCI. Apakah ini salah satu pertanda bahwa IHSG sudah reversal? Belum, saya kira belum. Teman-teman baru melihat bahwa IHSG turun dengan kecepatan penuh lalu naik dengan kecepatan penuh. Bisa saja teman-teman mengatakan bahwa ini adalah konfirmasi atau bentuk pattern V, ya kan? Ada kan orang katakan V spike gitu. Jadi kalau tiba-tiba ada pergerakan dengan kecepatan tinggi turun, kemudian dia naik juga dengan kecepatan tinggi, nah itu adalah V pattern. Jadi teman-teman bisa mengatakan ya kemungkinan besar ini V pattern. Yes, V pattern pada saat dia sudah sampai atau sudah konfirmasi menembus kita punya resisten. Sebelum itu terjadi ya teman-teman boleh aja menyangka, boleh menduga ini adalah V pattern. Tetapi sebelum terkonfirmasi ya mbok ya jangan dulu. Iya kan? Sampai saat ini saya punya pendapat mengenai IHSG ini adalah sekedar retracement. Karena belum terdapat konfirmasi yang cukup bagus bahwa IHSG sudah menembus suatu resisten dan IHSG sudah melampaui sebuah bottom. Jadi saya berpendapat ya, menurut saya sih belum saatnya saya entry dengan sepenuh kekuatan. Kalau hanya sekedar trading pendek 2-3 hari, ya saya kira masih oke. Saya juga melakukan hal tersebut. Sekarang teman-teman bisa melihat bahwa kita punya IHSG masih tetap seperti yang kita analisa beberapa hari yang lalu di video mengenai update IHSG. Target saya masih tetap di area kotak merah ini. Saya kira area kotak merah ini masih bisa kita jadikan sebagai target untuk pergerakan IHSG saat ini. Apabila IHSG berhasil menembus area kotak merah, barulah saya bisa mengatakan ya kemungkinan IHSG akan sampai ke kita punya resisten di sekitar 5.700-an. Tapi sebelum itu terjadi, saya pikir saya tetap berpegang pada analisa saya bahwa IHSG kemungkinan besar akan sideways dulu di antara 5.030 dan yang di bawah sini 4.600. Saya kira IHSG masih berpeluang untuk mengikuti analisa yang kita lakukan bersama. Kalau gitu udah terlanjur jauh dong Pak, karena IHSG-nya udah naik sampai 5.700, kita udah kehilangan berapa dari 3.900 sampai 5.700 kan hampir 2.000 rupiah kita hilang Pak. Ya nggak apa-apa, santai aja. Bukankah kalau IHSG udah naik lebih tinggi kita bisa sampai ke 7.000 sekian lagi, yang tadinya cuma di 6.600 ya, 6.500 berapa, ini yang paling tinggi di sini ini sekitar 6.700. Kalau dia bisa sampai 7.000 kan kita masih bisa dapat lebih banyak. Jadi ya kalau emang dia naik kita akan punya banyak kesempatan untuk entry. Jadi sekarang saya lebih pada posisi untuk jangan terlalu banyak ambil resiko. Teman-teman boleh mengatakan ini sekedar technical rebound. Yes, ini bisa saja sekedar technical rebound. Sama seperti teman-teman lihat pada saat dia bergerak naik, IHSG kita bergerak naik dengan kecepatan tinggi. Kemudian ada penurunan juga kan, ada retracement, terjadi retracement juga. Nah, itu juga yang terjadi saat ini. Kalau dia turun dengan kecepatan tinggi,
kemudian ada pergerakan yang berlawanan dengan arah tren, ya bisa jadi ini hanya sekedar retracement. Jadi kita mesti tetap hati-hati, posisi tetap hati-hati. Kita boleh ikutan trading, boleh dapat cuan, tapi tetap dalam posisi yang hati-hati. Kita punya pandangan jangan sampai berubah. Jangan sampai kita menganggap ini IHSG sudah bergerak naik, kemudian kita dengan santainya, dengan mengurangi kita punya tingkat kewaspadaan. Saya kira itu terlalu beresiko ya. Kita boleh ikutan cuan, tapi kita punya kewaspadaan harusnya tetap tinggi karena kita masih dalam fase bearish. Belum ada konfirmasi indeks sudah berbalik arah. Kawan-kawan yang baru ketemu channel Stock Tension, selamat datang, selamat bergabung. Channel Stock Tension adalah channel yang senantiasa melakukan analisa pergerakan harga saham di Bursa Efek Indonesia secara teknikal. Teman-teman yang tertarik untuk jadi trader saham ataupun tertarik terhadap analisa teknikal, langsung saja subscribe. Bahkan teman-teman boleh meninggalkan kode saham yang ingin kita bahas bersama di kolom komentar. Sebisa mungkin akan kita bahas bersama. Mari kita lihat saham BTPS. BTPS hari ini baru terlihat mulai kuat ya, dengan satu candle hijau besar setelah berhari-hari turun. Sempat teman-teman melihat ada perlawanan di sini ya. Ini perlawanan naik, tapi kemudian dia tetap turun lebih dalam. Sekarang dia mulai kembali bergerak naik. Apakah ini akan memakan korban lagi sama seperti ini? Nah, saya harus katakan ya lebih baik teman-teman waspada aja, karena kita belum mendapatkan satu konfirmasi yang cukup jelas bahwa BTPS akan bergerak naik. Paling nggak teman-teman kalau mau ikutan BTPS yang sedang bergerak naik dengan cepat ini, ya lebih hati-hati aja, pasang stop loss-nya dekat-dekat dan teman-teman jangan jauh-jauh dari monitor. Karena dia bergerak naiknya ini belum terkonfirmasi ya. Di sini kita masih lihat ada lower low dan belum ada higher high, apalagi higher low. Belum ada sama sekali. Saya kira nanti agak santai setelah BTPS bisa naik di atas area kotak kuning di angka 2470-an. Baru teman-teman bisa melihat oke, terjadi higher high, kemudian kita tunggu lagi ada higher low atau enggak. Kalau ada higher low ya saya kira itu lebih nyaman dia bergeraknya naik. Selama itu belum terjadi, saya pikir teman-teman yang trading di BTPS sebaiknya jangan jauh-jauh dari monitor deh. Harus tetap dijagain karena bisa saja ini adalah gerakan yang menipu. Selanjutnya kita punya Pewon. Pewon udah hampir sampai ke area resisten ya. Kotak ungu ini kayaknya adalah resisten, karena kita lihat ini ada gap yang cukup besar di Pewon. Apakah Pewon sanggup menutupi gap ini? Saya kurang tahu. Saya belum berani memastikan. Kalau lihat candlenya hari ini, mestinya besoknya Pewon ini masih bergerak hijau. Masih hijau ini. Dengan melihat bentuk candle seperti ini ya. Apakah kemungkinan Pewonnya akan bergerak turun dulu? Ya, tetap ada kemungkinan untuk itu. Kalau teman-teman lihat di sini dia sempat retracement kan, bergerak naik terus kemudian retracement, ya bisa jadi ini juga akan terjadi retracement. Jadi teman-teman lebih baik berhati-hati untuk Pewon karena udah mendekati kita punya area resisten. Area resisten bukan berarti harus menjual ya, bisa jadi ini adalah tempat untuk melakukan pembelian setelah Pewon berhasil menembus resisten, karena kita akan melihat Pewon bergerak naik lebih tinggi lagi. Sebelum itu terjadi ya teman-teman yang udah punya lebih baik waspada. Kalau melihat ada kemungkinan untuk turun, kita bisa beli lagi dia di harga lebih murah ya. Kenapa mesti dipegang gitu, kenapa mesti di hold. Sedangkan teman-teman yang belum punya ya nggak usah gerasa-gerusu. Kalaupun besok hijau ya bukan berarti harus langsung beli kan. Teman-teman bisa menunggu dulu sampai benar-benar Pewon ada di atas resisten, barulah membeli, sehingga kita punya jarak dari harga pembelian ke support itu nggak terlalu jauh, supaya kita punya resiko itu kecil dan kita punya reward bisa lebih besar. Begitu ya. Kita lanjut dengan BBRI. BBRI hari ini hijau juga ya. IHSG-nya 4% sih, BBRI-nya naik juga 4,5%. Ya, cukuplah sejalan dengan IHSG kan. Selanjutnya kita lihat BBRI dekat kita punya downtrend line. Jadi teman-teman lihat ini downtrend line ini downtrendnya ini sudah lama kita buat, entah kapan kita buatnya kan. Tapi nggak pernah saya hapus. Akhirnya hari ini juga
kembali lagi bekerja sebagai resisten. Teman-teman lihat di sini dia kerja sebagai resisten, kemudian harga nggak sanggup naik, dia bergerak turun. Jadi kalaupun suatu trend line itu sudah patah, teman-teman punya pilihan. Kalau malas hapusnya ya sudah, biarin aja. Toh pada suatu waktu kelak dia akan kembali berfungsi sebagai support ataupun sebagai resisten. Jadi teman-teman jangan pernah menganggap remeh suatu garis yang pernah kita bikin, karena bisa jadi di masa depan garis itu akan kembali bekerja dengan sangat baik. Di sini kita akan melihat peluang BBRI itu menembus trendline yang warna biru ini masih cukup lebar. Saya kira terbuka besar peluang BBRI untuk tembus kita punya trendline ya, karena kita lihat terjadi peningkatan volume transaksi di BBRI dalam perjalanan naik ini. Apakah kemudian kita berani target BBRI sampai ke resisten di kotak hijau ini di sekitar 3.800? Saya pikir berani untuk saat ini. Kita lihat dengan kondisi seperti ini, ya mungkin saja BBRI bisa sampai ke area kotak hijau. Kenapa enggak? Dalam beberapa hari terakhir ini kan kita punya IHSG juga sedang bagus-bagusnya. Mungkin besok kita tadi analisa, ada nggak dibilang IHSG mungkin besok merah gitu. Ya bisa aja kan terjadi merah dulu setelah dia naik beberapa hari berturut-turut, kemudian muncul candle merah, itu ada hal yang wajar. Untuk IHSG apalagi kita lihat dia ya analisa terakhir kita katakan IHSG masih akan sideways ya. Kalau dia mau sideways mestinya besok dia merah lagi dong, baru naiknya pelan-pelan. Jangan naik terlalu tinggi, terlalu cepat, itu agak mengkhawatirkan. Ya, saya sangat khawatir itu adalah jebakan gitu loh, bull trap gitu kan. Jadi ya tetap aja santai, tidak usah terlalu takut ketinggalan. Besok pasar juga masih buka, belum ada perintah bahwa bursa kita akan ditutup lockdown dalam berapa lama gitu kan, belum ada. Iya, kita masih tetap memikirkan resiko apa yang mungkin terjadi di beberapa hari ke depan. Untuk saat ini BBRI, kalau teman-teman yang belum punya, saya kira kalau mau icip-icip dikit boleh. Saya berpikir jangan terlalu panjang mengambil time frame-nya, pendek-pendek aja, mungkin dalam 2 atau 3 hari teman-teman boleh jualan, 2-3 hari jualan gitu ya. Jangan terlalu panjang, terlalu bernafsu terus targetkan ya cuan sampai 35%, 40%, ya jangan dulu lah. Tetap bermain aman. Ya kalau bisa dapat 7%, 8% dalam 2 hari itu alhamdulillah banget kan. Yang penting aman dulu lah. Jangan terlalu kerasa gerusut terus gak ada juntrungannya malah loss lebih dalam. Iya nggak? Hati-hati tetap ya. Selanjutnya kita punya Antam. Kita lihat Antam hari ini bergerak bagus sekali. Dia naik 16% ya. Ini menggembirakan banget nih yang pegang Antam, karena dia naik dalam beberapa hari aja udah berapa puluh persen ini. Dari harga paling rendah di 350, sekarang udah di 540, itu udah 60% lebih. Ya, ini sangat menggembirakan untuk pemegang saham Antam. Apakah Antam masih akan melanjutkan perjalanannya? Kayaknya ini kita udah sampai ke area resisten ya. Kotak hijau ini sekarang bekerja sebagai resisten di sekitar 550-an. Nah, teman-teman mesti berjaga-jaga, bersiap untuk menghadapi koreksi yang terjadi. Mungkin nggak besok rame-rame koreksi bersama dengan IHSG? Ya mungkin saja, kenapa enggak? Mungkin nggak dia melawan arah IHSG? Ya mungkin saja. Nggak ada pakemnya bahwa ya dia harus barengan terus sama IHSG, nggak ada kan? Yang kita tahu ya dia bergerak bebas kemana aja, tergantung opini trader yang ikutan di saham Antam. Kalau dia mau bergerak naik, kayaknya sih masih oke. 1 atau 2 candle lagi nih masih cukup oke. Setelah kita lihat ada lonjakan transaksi ya, saya kira masih cukup oke untuk 2 atau 3 candle ini. Kayaknya besok belum bisa kita katakan merah. Hari ini sangat bagus, dia punya bentuk candle white Morobosu. Kalau besok terkonfirmasi ya dia akan bergerak naik lagi. Paling nggak target sampai di area kotak kuning di sekitar angka 600 ya, paling nggak itu ada sekitar 10% ya 10%.
naik 10% lebih sedikit untuk sampai ke area kotak kuning. Saya pikir itu masih oke lah buat Antam. Naik segitu tingginya kan 10% masih cukup lah. Masih bagus untuk pergerakan Antam. Teman-teman yang belum punya mungkin sekarang udah berpikir apakah terlalu beresiko nggak masuk. Ya, saya pikir juga terlalu beresiko ya. Teman-teman kalau mau masuk, tunggulah sampai ada koreksi dulu. Ada koreksi kemudian dia bergerak naik lagi. Nah itu agak lebih meyakinkan bahwa Antam masih akan terus naik. Tetapi ingat kita masih dalam fase bearish, jadi belum ada sinyal yang jelas memang untuk mengambil posisi jangka panjang. Masih dalam mode trading? Yes, kita masih dalam mode trading. Tidak terlalu panjang, bukan untuk hold dalam jangka waktu lama, sehingga teman-teman jangan terlalu santai, jangan langsung ditinggalin monitornya karena bisa saja harga berbalik sewaktu-waktu. Apakah kita bisa mengatakan di Antam ini ada terjadi divergen? Yes, teman-teman bisa melihat ada divergen di Antam. Ini kita melihat di sini ada higher low pada CCI, ya kan? Sedangkan di harga teman-teman melihat terjadi yang kita sebut sebagai lower low. Jadi kita masih bisa mengatakan yes, di Antam ini terdapat divergen antara harga dan CCI. Maka kalau dia tembus di angka 0, tembus angka 100 di sini, minus 100 ya maksud saya. Tembus minus 100, ya dia akan bergerak naik lebih tinggi. Begitu kan yang kita bahas kemarin di video akhir pekan mengenai indikator CCI dan divergen. Nah, teman-teman yang menggunakan AMI Broker dan ingin menggunakan AFL mengenai CCI, silahkan lihat video yang kemarin. Itu ada gratisan AFL CCI, teman-teman bisa mengisi formulirnya, nanti kita akan kirimkan. Syarat dan ketentuannya berlaku ya. Lihat di videonya apa aja syarat dan ketentuannya. Kita lanjut dengan WSKT. WSKT juga naik tinggi banget, 25%, ya kurang setengah persen lagi lah, yaitu 24,5 ya, 25% lah ini dia naik hari ini. White Morobosu juga ya ada sedikit lower shadow tapi nggak apa-apa, kita bisa abaikan, terlalu kecil nggak kelihatan. Saya kira untuk sampai ke area resisten kotak hijau ini cukup bagus untuk WSKT di sekitar 715. Sekarang yang masih ada di 635, ya masih cukup lah kekuatan untuk sampai ke area kotak hijau. Teman-teman bisa melihat beberapa saham yang kita bahas hari ini sampai WSKT ini udah mendekati area resisten ya. Apakah ini pertanda bahwa IHSG juga sudah mendekati resisten dan akan berbalik arah lagi, berbalik turun lagi? Ya kita nggak tahu. Nah, tapi tetap kita berjaga-jaga aja lah. Kalau dia naik lebih tinggi kan ya nggak ada masalah ya, kita gampang buat nambahnya. Tapi kalau dia turun dalam banget, nah itu agak merepotkan karena kita yang udah terlanjur masuk pasar itu agak susah untuk keluar. Mungkin ya terpaksa jual rugi, cut loss gitu kan. Tapi ya saya pikir mending cut loss lah daripada nyangkut dalam jangka waktu yang panjang. Karena kayaknya apa yang kita lihat ini sekedar technical rebound. Ini juga kita lihat technical rebound. Ya teman-teman boleh berharap dapat cuan lagi sedikit, 1 atau 2 candle masih oke lah saya lihat di WSKT. Yang belum punya apakah boleh masuk sekarang? Agak berisiko ya untuk yang belum punya. Kalau udah terlambat masuk ya sudahlah, nggak usah terlalu dipaksakan untuk entry. Selalu hitung resikonya, jangan sampai mengambil resiko terlalu besar hanya untuk keuntungan yang jauh lebih kecil. Nggak usah takut. Besok juga pasar masih buka, minggu depan juga pasar masih akan buka. Kayaknya 3 bulan lagi juga pasar masih buka, jadi kita tenang aja. Gak dapat kesempatan ini ya masih ada kesempatan berikutnya. Kita lanjut dengan TLKM. Nah, TLKM kita lihat sudah sampai di atas kita punya kotak hijau, artinya dia sudah menembus satu resisten setelah beberapa kali pengujian. Di sini uji, di sini uji, akhirnya dia lulus. Berhasil menembus kita punya support atau berhasil menembus kita punya resisten, dan kotak hijau ini sekarang menjadi support di sekitar 3260-an. Ini adalah support untuk TLKM. Apakah boleh ikutan di TLKM? Ya teman-teman usahakan ikut sedekat mungkin dengan kita punya support di 3260-an. Jangan terlalu
brand yang beresiko karena kita punya resisten juga nggak jauh-jauh banget. Di area kotak kuning ini adalah resisten di sekitar 3.500. Jadi diusahakan supaya resikonya sekecil mungkin, sedangkan rewardnya sebesar mungkin. Jadi kalaupun kita beberapa kali cut loss, ya akan ketutup dengan satu kali cuan. Ya kan? Santai aja. Apakah besok TLKM akan hijau? Kayaknya TLKM masih hijau besok. Kayaknya loh. Kalau TLKM hijau, BBRI hijau, BBCA hijau, Unilever hijau, ya besar kemungkinannya kita punya IHSG hijau. Ya, kita harapkan selalu yang terbaik untuk kita punya IHSG. Semoga kita punya analisa bahwa IHSG sedang sideways itu tidak terjadi lah. Kita juga sebenarnya pengen melihat IHSG kembali hijau, kembali bullish, lebih banyak cuan yang ditawarkan oleh market daripada sekarang agak membingungkan ya. Lanjut dengan APLN. APLN juga lagi bagus ya, 16% naik hari ini. Ini cukup besar untuk APLN ini. Biasanya dia kecil-kecil, sekarang dia cukup besar-besar juga candlenya ini. Apakah ini beneran satu tanda pembalikan arah untuk indeks kita? Saya masih meragukan sih. Terus terang aja saya masih meragukan bahwa indeks sudah kembali naik. Cuman beberapa hari ini candlenya besar-besar semua kita lihat. Semoga aja IHSG kita sudah berbalik arah. Untuk APLN, teman-teman, saya punya resisten di sekitar area kotak hijau ini ya, di angka 135. Masih ada 20 poin untuk naik, berarti masih lebih dari 10%. Masih layak untuk diperjuangkan. Sedangkan support itu ada di bawah sini. Ini ada gap, teman-teman lihat baru saja ditembus gapnya. Jadi ini adalah support. Teman-teman boleh katakan supportnya itu ada di sekitar 106. Ini ada support untuk APLN. Jadi kalau bisa dekat-dekat support ngambilnya, mungkin aja kan dia ini akan support testing dulu baru dia bergerak naik. Nah teman-teman jaga-jaga aja di dekat support. Kalau dia dekat support kemudian nggak ada tanda-tanda untuk melanjutkan penurunan, ya ini lebih aman. Karena kita melihat di sini udah ada higher low, ada juga higher high ya. Ini kan high lebih tinggi dari high di sini. Ini low, ini udah lebih tinggi dari low-nya. Kalau teman-teman lihat lagi dia koreksi cuman sampai di support, ya kan, cuman sampai di supportnya sampai di sekitar 106 gitu. Ya saya pikir itu lebih bagus lagi. Teman-teman akan melihat ada dua higher low dan ada kemungkinan untuk membentuk higher high berikutnya. Saya pikir cukup sampai di sini untuk analisa kita pertama kali sejak liburan ya, sejak ada negara api menyerang IHSG. Saya harapkan teman-teman semuanya masih tetap tinggal di rumah. Ini akan jauh lebih menyenangkan. Work from home, IHSG sedang hijau, kita bisa tetap trading, sementara kerjaan kantor juga bisa dijalankan dari rumah. Semuanya jauh lebih menyenangkan. Tetap sehat, tetap tinggal di rumah, karena walaupun Anda sehat, Anda bisa saja menjadi carrier untuk orang lain. Salam cuan untuk kita semua.